Selamat siang, leaders. Terima kasih Anda telah menyempatkan diri untuk mengikuti training Core Plus Discretionary Incentives. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai program pelanggan prioritas. Jika Anda sudah menyaksikan live streaming Core Plus launch tanggal 6 Juni kemarin, tentunya sudah punya sedikit gambaran ya mengenai program ini melalui penjelasan Bapak Rizal. Pelanggan prioritas ini sangat erat hubungannya dengan Core Plus Early Incentives, yaitu Customer Sales Incentive, Bronze Foundation Incentive, dan Bronze Builder Incentive. Hubungannya sangat erat karena untuk mendapatkan ketiga insentif tersebut, seorang ABO harus memiliki VCS atau Verified Customer Sales. Apa itu VCS? Mungkin banyak yang bertanya gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di beberapa slide ke depan. Tentu saja, program pelanggan prioritas ini diadakan tidak hanya karena mempunyai VCS, tapi tentunya pelanggan prioritas akan banyak membawa benefit bagi seorang ABO dalam menjalankan bisnis MOE. Dalam setiap bulannya, kita bisa menarik banyak sekali ABO baru untuk bergabung ke dalam bisnis MOE. Tapi sayangnya, hanya sekian persen dari mereka melakukan aktivasi atau melakukan pembelian dalam kurun 90 hari pertama sejak mereka bergabung. Kalau yang melakukan aktivasi sudah sedikit, apalagi yang melakukan renewal. Diharapkan dengan adanya pelanggan prioritas ini, seorang new ABO bisa mendapatkan penghasilan dengan lebih cepat di awal-awal mereka bergabung dengan MW. Dengan mereka mendapatkan penghasilan lebih cepat dengan MW, diharapkan tentunya mereka akan tetap aktif bersama MW dan bisa melanjutkan perjalanannya ke jenjang yang berikutnya. Tentunya Anda sebagai seorang ABO akan mendapatkan benefit dari hal ini, karena struktur bisnis Anda menjadi lebih kuat dan tentunya lebih stabil. Lalu siapa ya yang kayaknya cocok untuk dijadikan pelanggan prioritas? Tentunya Bapak dan Ibu sudah punya banyak sekali pelanggan potensial yang bisa dijadikan pelanggan prioritas. Ya, benar. Mereka adalah produk user yang sudah sering menggunakan dan membeli produk MW. Tapi mereka belum siap kalau misalnya disuruh untuk melakukan bisnisnya. Tentunya dengan berubahnya status mereka menjadi seorang pelanggan prioritas, ini akan menjadi keuntungan bagi ABO. Karena mereka akan terus menggunakan produk MW dan juga akan membelinya melalui ABO tersebut. Lalu apa sih keuntungannya bagi seorang ABO dengan adanya pelanggan prioritas ini? Tentunya jika ada sekumpulan new ABO yang sudah bersemangat karena bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat, ini akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi bisnis Anda. Karena new ABO akan tetap bersama MW dan melakukan aktivitas bisnis, tentunya Anda akan mempunyai struktur bisnis yang lebih sehat dan lebih kuat. Bayangkan kalau misalnya dari semua new ABO yang Anda miliki, mereka mempunyai semangat yang sama. Tentunya akan memiliki dampak yang sangat positif bagi bisnis Anda kan? Mungkin sekarang ya Anda jadi penasaran, bedanya apa pelanggan prioritas dengan ABO? Apa yang mereka dapetin dan apa yang nggak didapetin ya? Di sebelah kiri slide saya bisa terlihat apakah perbedaannya antara pelanggan prioritas dan ABO. Jadi kalau pelanggan prioritas itu adalah orang-orang yang menggunakan produk MW dengan benefit yang didapatkan oleh seorang pelanggan prioritas. Sementara kalau ABO, mereka menggunakan produk MW, tapi juga melakukan sponsorisasi dan membangun bisnis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih sebelah kiri, apa yang paling beda? Ya, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan bonus. Karena mereka tidak melakukan bisnisnya dan mereka tidak bisa melakukan sponsorisasi ataupun penjualan, sehingga otomatis tidak ada pemasukan bagi mereka dari MW. Perbedaan yang lumayan signifikan adalah pelanggan prioritas tidak perlu melakukan pembayaran untuk registrasi atau perpanjangan. Nah, untuk perpanjangan ini, mereka otomatis akan diperpanjang status pelanggan prioritasnya asalkan mereka membeli satu kali saja dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, dapatnya apa aja nih ya? Kayaknya waktu di Core Plus launch live streaming ada yang bertanya, dukungan untuk seorang pelanggan prioritas apa? Kalau ABO kan banyak sekali dukungan yang diberikan oleh MW kepada ABO. Untuk pelanggan prioritas, ada nggak dukungannya? Tentu aja ada. Dari pendaftaran gratis dan renewal gratis, itu sudah kami berikan untuk seorang pelanggan prioritas.
Mereka juga mendapatkan support-support atau fasilitas-fasilitas yang kami berikan ke EBO. Seperti harga dan promo khusus, pembelian yang mudah, yaitu mereka bisa melakukan pembelian lewat online ataupun lewat MW Sentral. Lalu mereka juga tetap mendapatkan informasi bulanan, dan akan ada program aktivasi khusus bagi pelanggan prioritas. Jika dalam 90 hari pertama mereka akan melakukan pembelian di atas Rp500.000, mereka akan mendapatkan gratis katalog dan juga mini size set. Juga akan ada promo gratis ongkir di periode Juli sampai September 2020. Ini adalah timeline dari rencana peluncuran pelanggan prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di bulan Juli 2020 yang bisa mendaftarkan pelanggan prioritas atau yang bisa mensponsori pelanggan prioritas adalah SV Above. Dan yang bisa didaftarkan sebagai pelanggan prioritas adalah orang-orang baru yang belum pernah mendaftar di MW sebelumnya, ataupun yang sudah tidak aktif atau mengundurkan diri selama lebih dari 2 tahun. Lalu untuk bulan Agustus sampai September 2020, semua EBO bisa mensponsori pelanggan prioritas. Untuk kriteria siapa yang bisa didaftarkan sama dengan sebelumnya. Dan di bulan Oktober 2020 dan seterusnya, semua EBO bisa mendaftarkan pelanggan prioritas. Siapa saja bisa menjadi pelanggan prioritas. Dan perubahan status sudah mulai diperbolehkan. Nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai perubahan status ini dan bagaimana peraturan yang berlaku. Mungkin di sini udah mulai ada pertanyaan ya. Susah nggak sih mendaftarkan diri untuk jadi pelanggan prioritas? Caranya mudah sekali. Pelanggan prioritas Anda bisa mendaftarkan diri sendiri atau didaftarkan oleh sponsor. Jadi kita sedang mempersiapkan sistem pendaftaran untuk pelanggan prioritas. Jadi kalau misalnya dilihat di layar Bapak dan Ibu, caranya mudah sekali, mirip-mirip seperti pendaftaran EBO. Jadi Bapak Ibu tinggal kunjungi www.mw.id dan klik daftar. Lalu tinggal pilih klik daftar sebagai pelanggan prioritas. Isi datanya, buat MW ID untuk kredensial login Anda, submit, dan sudah selesai prosesnya untuk menjadi seorang pelanggan prioritas. Udah bukan? Jadi apa aja yang akan didapat oleh pelanggan prioritas begitu mereka selesai mendaftar? Ini adalah e-welcome kit yang sudah disiapkan untuk mereka. Jadi akan ada startup guide pelanggan prioritas atau buku manualnya. Akan ada katalog untuk customer favorites product. Lalu ada product price list dan panduan e-commerce sehingga memudahkan mereka untuk melakukan pembelanjaan secara online. Nah, ini adalah pertanyaan yang sepertinya paling banyak diajukan pada saat Core Plus launch kemarin. VCS itu apa? Terus verified-nya dari mana? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak dan Ibu, ini adalah kriterianya. Jadi pelanggan prioritas yang memiliki MWID atau sudah terdaftar melalui cara-cara yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Dan mereka melakukan order melalui beberapa channel pembelanjaan dari MW. Entah itu dari website, dari MW Sentral, call center, atau datang ke store. Lalu pengirimannya harus ke alamat pelanggan prioritas yang terdaftar, dan maksimal per SKU adalah 6 buah. Jadi jika melakukan pembelian lebih dari 6 buah, itu tidak akan dihitung dalam VCS. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Jadi ini adalah proses verifikasi dari VCS. Kita lihat contoh yang tidak bisa menjadi VCS ya. Ada sponsor langsung, ini di nomor 123, di nomor 4. Semua stepnya sudah benar, jumlah SKU-nya juga sudah tidak ada yang melebihi dari 6 pieces, tapi dikirimnya ke alamat sponsor. Itu tidak dapat dihitung sebagai VCS. Jadi kalau misalnya ingin dihitung sebagai VCS, alamatnya harus ke alamat pelanggan prioritas. Dan ada juga nih, kelewat di nomor 2. Yang nomor 2 itu semua syaratnya hampir terpenuhi kecuali dia memesan 7 GNH deodoran. Jadi maksimal harus 6 pieces setiap SKU. Nah, mungkin di sini sudah ada yang mulai bertanya nih, jika pelanggan prioritas saya ingin menjadi EBO,
Apakah bisa? Dan ribet nggak sih? Jawabannya tentu saja bisa. Seorang pelanggan prioritas bisa berubah status menjadi EBO, dan caranya tidak sulit. Ini adalah syarat-syarat perubahan status dari pelanggan prioritas menjadi EBO dalam sponsor yang sama atau sponsor yang lama. Mengajukan perubahan di www.mwid dan isi data-data yang disyaratkan. Lalu wajib membayar biaya registrasi senilai 100.000. Lalu perubahan status bisa dapat diproses sejak tanggal pengunduran diri atau sejak tanggal kadaluarsa. Dan tidak harus melewati tenggang waktu 2 bulan nonaktif. Lalu kalau misalnya saya mau upgrade atau downgrade, apakah bisa? Sekarang kita bahas bagaimana caranya untuk mengupgrade atau mendowngrade. Udah ada beberapa skenario yang kita siapin untuk membantu Anda lebih memahami proses ini. Ini adalah skenario untuk PC yang upgrade ke EBO. Jika masih ada benefit-benefit yang belum digunakan selama menjadi pelanggan prioritas, benefit itu akan hangus. Jadi, gunakan sebelum Anda merubah status dari pelanggan prioritas ke EBO. Perubahan status ini akan diimplementasi secepatnya asal masih di dalam garis sponsorisasi yang sama. Ini adalah skenario untuk mendowngrade dari EBO ke PC. Jika ada. Semua downline dari EBO 1 akan dipindahkan ke EBO A. Karena PC otomatis tidak bisa melakukan sponsorisasi. Jadi, mereka tidak mempunyai downline. Dua skenario ini memperlihatkan bagaimana jika ada perubahan status downgrade atau upgrade di dalam garis sponsorisasi yang sama. Slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana jika ada perubahan sponsorisasi. Di slide berikutnya, kita akan bahas bagaimana jika ada perubahan garis sponsorisasi. Untuk perubahan sponsor, ada skenario PC 1 ingin pindah ke EBO B. Menurut peraturan perubahan sponsor, PC1 harus menjalani masa tenggang 2 bulan sebelum PC1 bisa pindah ke bawah EBO B. Seperti yang sudah di-mention di slide sebelumnya, jika masih ada benefit yang belum digunakan oleh priority customer tersebut, benefit tersebut akan hangus dan tidak bisa dipindah tangankan. Contoh lain dari perubahan LOS untuk EBO. Di skenario ini, EBO 1 downgrade ke PC dan berubah sponsorisasi ke EBO B. EBO 1 diharuskan untuk menjalani masa tenggang 6 bulan. EBO 1 diharuskan untuk menjalani masa tenggang 6 bulan. Untuk pelanggan prioritas di slide sebelumnya, memang hanya 2 bulan karena dia belum pernah menjadi EBO sebelumnya. Tapi untuk kasus yang ini, karena EBO 1 sudah merupakan seorang EBO sebelumnya, jadi yang berlaku adalah masa tenggang 6 bulan. EBO 1 tidak diperbolehkan untuk melakukan sponsorisasi atau melakukan pembelian dalam masa tenggang 6 bulan tersebut. Berdasarkan peraturan perubahan LOS, jika dia mempunyai downline di bawahnya, maka downline tersebut akan dipindahkan ke EBO A. Peraturan perubahan LOS ini ada di dalam peraturan Rules of Conduct untuk PC maupun EBO. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, nantinya akan ada manual untuk priority customer atau pelanggan prioritas. Masih ada contoh lain untuk perubahan status dari pelanggan prioritas ke EBO dengan garis sponsorisasi yang berbeda. Anda bisa temukan contoh-contoh tersebut di materi pembelajaran yang tersedia di Google Classroom. Jadi setelah menyaksikan video penjelasan ini, jangan lupa buka materi pembelajarannya untuk mendalaminya lebih lanjut. Semoga Anda bisa menikmati sesi pembelajaran hari ini. Jangan lupa Anda bisa selalu bertanya di kolom komen, atau jika malu atau ingin langsung nanya ke fasilitator, bisa masuk ke halaman quiz untuk mengajukan pertanyaan atau komen lewat private comment. Sampai jumpa di kelas ya. Bye-bye.